Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Cianharti dengan NIM 1908205103 dari kelas Akuntansi Syariah 5C. Saya akan memaparkan materi tentang akuntansi desa dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nakhwatunisa MSI. Oke teman-teman, ada 6 poin pembahasan materi tentang akuntansi desa. Yang pertama ada pengertian pemerintahan desa, kedua tujuan umum pemerintahan desa, ketiga pengelolaan keuangan desa, keempat laporan keuangan desa, kelima pembuatan anggaran desa, dan yang keenam cara membuat proposal anggaran desa atau dusun. Yang pertama ada pemerintahan desa. Pemerintahan sendiri diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga tentang desa, Pasal 23 ditegaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Nah, selanjutnya ada akuntansi desa. Perlu kita ketahui bahwa akuntansi desa ialah suatu kegiatan dari pencatatan sampai pelaporan data keuangan di dalam pemerintahan desa, sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Dilihat dari fungsinya bahwa akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas, yaitu pemerintahan desa, untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Yang kedua ada tujuan umum pemerintahan desa. Di dalam tujuan pemerintahan desa terdapat peraturan desa dan juga penyelenggara pemerintahan desa. Peraturan desa yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan penyelenggara pemerintahan desa yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas. Adapun unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu yang pertama ada kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua ada perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Yang ketiga ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. BPD mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dan yang terakhir ada perencanaan pembangunan desa. Perencanaan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Pembahasan berikutnya yaitu pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Des juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya ada laporan keuangan desa. Menurut Mahmudi 2007 dalam Andini dan Yusrawati, laporan keuangan yaitu informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Dan pada dasarnya, laporan keuangan yaitu suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi atas kinerja keuangan dari suatu entitas. Adapun tujuan dari laporan keuangan desa adalah sebagai alat untuk evaluasi dan alat pengendalian, indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, wujud transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat perundang-undangan, dan informasi untuk mengetahui posisi keuangan desa. Selanjutnya ada pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan desa melibatkan yaitu menurut Agus dan Madya tahun 2015.
ada bendahara desa, sekretaris desa, kepala desa, camat atau sebutan lain, dan bupati atau wali kota. Pembahasan selanjutnya yaitu pembuatan anggaran desa. Oke, selanjutnya terdapat beberapa langkah dalam pembuatan anggaran desa. Yang pertama, disusun dan diajukan oleh kepala desa dan atau BPD. Kedua, sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog atau rapat. Ketiga, hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa. Dan keempat, anggaran desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu pembuatan proposal desa atau dusun. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu membuat bagian pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan latar belakang mengapa kegiatan desa ini dilakukan dan jelaskan secara lebih rinci dan mendetail mengenai dampak positif yang akan membawa kesejahteraan bila kegiatan ini dilakukan. Langkah kedua yaitu membuat bagian dasar kegiatan. Seperti apa kegiatan itu nantinya akan berjalan, bagaimana mekanismenya, apakah kegiatan tersebut melibatkan seluruh warga desa, bagaimana sistem kerjanya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, membuat tujuan kegiatan, yaitu tujuan seperti apa yang akan diperoleh setelah kegiatan desa berakhir, apakah memberikan keuntungan positif berupa infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan sebagainya. Selanjutnya langkah keempat, menulis rincian kegiatan berupa waktu kegiatan, menjelaskan rentang waktu, perkiraan kapan kegiatan berlangsung, dan juga detail tempat kegiatan. Langkah kelima yaitu membuat susunan panitia, menjelaskan orang yang bertanggung jawab dalam program atau kegiatan desa tersebut. Kegiatan desa yang memiliki struktur kerja apik akan lebih mudah dipahami cara kerjanya dan tentunya lebih efisien dan efektif. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah keenam, membuat rincian anggaran. Ini adalah bagian yang paling penting. Di sini dijelaskan berapa total biaya yang dibutuhkan dengan penjelasan setiap material yang diperlukan dan biaya yang ditagihkan kepada setiap kegiatan desa. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekian pemaparan dari saya tentang materi akuntansi desa. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.